bersama kami dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh kelompok kerja guru Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Walaupun sekarang masih di masa pandemi, Ibu harapkan kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar. Anak-anakku sekalian, Ibu dari PJJ Gugus 2, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Perkenalkan, nama Ibu Resti Nurmalasari dari SDN Galunggung. Ibu mengajar di kelas 4. Sebelum memberikan materi, baiklah anak-anakku, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tabakanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin. Anak-anakku, sebelum belajar, kalian harus selalu ingat ya, protokol kesehatan. Ada 5M. Yang pertama yaitu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. 4, membatasi mobilitas. Dan yang kelima, menjaga jarak. Sebelum kita belajar, anak-anakku persiapkan dulu ya alat tulisnya. Oke, yang pertama, anak-anak harus mempersiapkan buku tulis. Yang kedua, ballpoint atau pulpen. Yang ketiga adalah pensil dan penghapus. Yang keempat adalah penggaris. Oke. Anak-anakku sekalian, materi hari ini adalah berbagai pekerjaan. Tema 4, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajarannya yaitu, yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan tulisan dengan rinci. Yang kedua, siswa dapat membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar. Yang ketiga, siswa dapat menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan lambang atau simbol-simbol Pancasila. Dan yang kelima, yaitu siswa dapat menggambar bangunan atau rumah impian dengan kreatif. Oke anak-anakku, perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan atau di dataran rendah? Ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Oke, untuk memahami, ayo kita pelajari. Nah, anak-anakku perhatikan ya, ini ada gambar kebun teh. Ya, di dataran tinggi itu terdapat teh, kopi, dan karet. Jenis pekerjaannya yaitu adalah petani. Di dataran rendah ada
pohon pisang, pohon kelapa, padi, jagung. Jenis pekerjaannya yaitu adalah peternak. Nah, yang ketiga adalah pantai. Di pantai ada pohon bakau. Jenis pekerjaannya yaitu nelayan. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita semua. Anak-anakku, adalah usaha menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Ada 8 caranya menjaganya ya. Yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang kedua, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. Yang ketiga, penghijauan daerah aliran sungai. Yang keempat, penggunaan BBM yang bijak. Yang kelima, mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Yang ketujuh, menghindari teknik ladang berpindah. Yang kedelapan, mencegah terjadinya pencemaran air. Dan yang terakhir, menanam pohon sebanyak-banyaknya. Oke, anak-anakku sekalian, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar berikut adalah tentang proses pengolahan teh menjadi minuman. Gambar yang pertama ada perkebunan teh. Dan gambar yang kedua ada memetik daun teh. Gambar yang ketiga yaitu melayukan daun teh. Dan yang terakhir adalah pengemasan teh. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat anak-anakku. Yaitu jenis pekerjaannya adalah ada menanam teh, ada pemetik teh, ada penggiling daun teh, dan ada juga yang pengemas teh. Oke, betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan. Menjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satunya adalah tanaman bakau. Ya, perhatikan ya anak-anakku, ini adalah tanaman bakau. Manfaat tanaman bakau. Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak rumpun-rumpun. Bakau mampu menyerap energi gelombang yang dating sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Manfaat yang keempat yaitu menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap agar karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, ada burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut, seperti badai dan gelombang pasang. Oke, anak-anakku perhatikan ya. Apakah kamu tahu pekerjaan seorang arsitek? Pengetahuan apa yang harus mereka miliki?
Ayah Udin seorang arsitek. Ia merancang sebuah bangunan. Seorang arsitek akan menggambar rancangan bangunannya di atas kertas berpetak. Mereka harus mengetahui luas dan keliling dari rancangan bangunannya. Andai kamu jadi arsitek, gambarkan sebuah bangunan atau rumah yang menjadi impianmu. Berimajinasilah dan gambarlah sekreatif mungkin, anak-anakku. Menarik ya bekerja sebagai seorang arsitek. Bekerja menjadi arsitek haruslah mempunyai nilai-nilai yang baik. Salah satu nilai-nilai itu adalah jujur. Ketika akan membangun sebuah bangunan, mereka harus menyampaikan ukurannya dengan benar. Coba bayangkan jika ukuran bangunannya tidak sesuai, apa yang akan terjadi? Jujur merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila Pancasila. Ayo kita pelajari makna sila yang lainnya. Tulislah sila-sila Pancasila dan hubungkan dengan simbolnya. Oke, anak-anakku perhatikan ya. Ini ada gambar Garuda. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah perkasa. Lihatlah perisainya anak-anakku. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila artinya ada 5 dasar atau 5 aturan. Simbol-simbol Pancasila, sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Bintang diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Sila yang kedua bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, simbolnya adalah rantai. Gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling bergantungan dan membantu. Terdapat mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Sila ketiga bunyinya adalah Persatuan Indonesia yang disimbolkan dengan pohon beringin. Pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah, menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Sila keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Simbolnya yaitu kepala banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, yakni orang-orang berkumpul dan berdiskusi. Sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas yang melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Ya, anak-anakku sekalian, sekarang tuliskanlah tentang makna sila pertama dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, maknanya dari sila yang pertama yaitu percaya dan yakin adanya Tuhan.
Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran yang dianut masing-masing. Makna yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing. Maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat aturan agamanya. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu menjalankan perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut. Makna yang ketiga, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama dan tidak saling mengganggu. Perhatikan gambar berikut. Berilah pendapatmu, apakah tindakan ini sesuai dengan sila pertama? Dan jelaskan ya anak-anakku. Nah, yang pertama nih, ada gambar orang sedang mencuri ya. Pendapatnya adalah gambar di atas tidak sesuai dengan Pancasila sila pertama. Kenapa tidak sesuai? Karena mencuri adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh semua ajaran agama. Yang kedua, ada gambar anak-anak sedang berdoa. Nah, gambar di atas itu termasuk mencerminkan sila pertama anak-anakku. Karena berdoa merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran setiap agama. Ya anak-anakku, kesimpulan dari materi yang tadi sudah kita pelajari adalah jenis-jenis pekerjaan. Ada pekerjaan petani, ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh, ada arsitek, peternak, dan nelayan. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya ya anak-anakku. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita semua. Terdapat 8 cara menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Manfaat tanaman bakau yaitu melindungi pantai dari erosi dan abrasi, menahan rembesan air laut ke darat sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Bunyi-bunyi Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anakku semuanya, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.